Selama 60 tahun terakhir, Tiongkok telah menjadi salah satu mitra bantuan terpenting di Afrika. Tiongkok tidak hanya membantu negara-negara Afrika meningkatkan infrastruktur, membangun jalan dan perumahan, namun juga memberikan banyak dukungan di bidang industri dan kesehatan. Namun, kontribusi yang paling menarik perhatian adalah bantuan teknis pertanian Tiongkok ke negara-negara Afrika dalam beberapa dekade terakhir. Selama 40 tahun terakhir, para ahli Tiongkok telah menyebarkan teknologi penanaman padi ke Afrika tanpa syarat. Penyebaran teknologi ini telah mengubah tanah tandus menjadi lumbung yang kaya bagi setidaknya 200 juta orang Afrika. Mereka telah terbebas dari ancaman kelaparan. Namun, beberapa laporan media barat telah salah memahami operasi bantuan Tiongkok di Afrika dan menggambarkannya sebagai tindakan dengan motif lain. Mereka mengklaim bahwa tindakan tersebut mempunyai dampak serius terhadap ekologi Afrika. Dalam video hari ini, kita akan menyelidiki kontribusi Tiongkok terhadap sektor pertanian Afrika dan mengungkapkan tujuan sebenarnya dari bantuan Tiongkok ke Afrika, benua yang penuh dengan tantangan dan harapan, selalu diganggu oleh kekeringan, iklim panas, dan sejarah konflik etnis serta peperangan. Meskipun masyarakat Afrika bekerja keras di bawah terik matahari tahun demi tahun, masalah kelaparan tidak pernah hilang dari mereka. Menurut statistik, di antara populasi Afrika yang berjumlah 1,4 miliar, setidaknya 200 juta orang Afrika menderita kelaparan dan gizi buruk setiap tahunnya. Sebagian besar dari mereka bahkan menghadapi ancaman kematian. Selama 20 tahun terakhir, lebih dari 4 juta orang telah meninggal karena kelaparan. Untungnya, banyak negara di dunia telah berkomitmen untuk memberikan bantuan ke Afrika dalam semangat kemanusiaan untuk jangka waktu yang lama. Dalam hal ini, kontribusi Tiongkok sangat luar biasa. Menurut statistik, Tiongkok menyediakan bantuan makanan senilai ratusan juta dolar ke Afrika setiap tahun. Makanan ini menyehatkan orang Afrika, membawa vitalitas serta harapan kepada masyarakat lokal. Setiap kali Afrika menghadapi bencana, Tiongkok akan terus memberikan lebih banyak makanan ke Afrika. Namun, kita semua tahu bahwa bantuan sederhana bukanlah solusi jangka panjang. Oleh karena itu, Tiongkok telah lama meluncurkan program bantuan selama 40 tahun untuk menyediakan teknologi pertanian ke Afrika, membantu mereka mencapai swasembada pangan. Dengan cara ini, lebih banyak negara miskin di Afrika mungkin dapat memecahkan masalah kelaparan kronis secara mendasar. Oleh karena itu, negara-negara Afrika telah menerima bantuan pertanian yang penting dari Tiongkok. Pada abad yang lalu, Tiongkok mengirimkan tim yang terdiri dari 80 ahli pertanian elit ke Guinea, Afrika, tempat mereka memulai contoh bantuan pertanian transnasional yang legendaris. Para ahli dari Tiongkok memperkenalkan varietas padi yang disesuaikan dengan iklim setempat, toleran terhadap kekeringan, dan memiliki hasil panen yang tinggi. Namun, ketika mereka pertama kali tiba di Guinea, para ahli tersebut menghadapi tantangan berupa tanah yang miskin dan kehidupan yang sulit. Namun, dengan kondisi dan hasil penanaman yang tidak ideal, tim ahli Tiongkok tidak berkecil hati. Mereka tahu bahwa untuk meningkatkan pertanian secara mendasar, lingkungan pertanian setempat harus dioptimalkan. Oleh karena itu, para ahli pertanian Tiongkok mulai berinvestasi dalam pembangunan sejumlah besar sistem irigasi dan lahan pertanian. Setelah upaya yang tak henti-hentinya selama beberapa tahun, produksi beras di Guinea telah mencapai pertumbuhan luar biasa, menjadi 1,9 juta ton beras poles. Pengalaman sukses Guinea bagaikan mata air segar yang dengan cepat menyebar ke seluruh benua Afrika, menyulut bencana keinginan banyak negara akan kearifan dan teknologi Tiongkok.
Burundi, sebuah negara di Afrika Tengah, juga merindukan panen besar dan telah meminta bantuan Tiongkok. Di Burundi, tim ahli yang dibantu oleh Tiongkok mengembangkan beras hibrida yang dibudidayakan dengan hati-hati dan cocok untuk iklim lokal. Mereka juga membangun sejumlah demonstrasi pengentasan kemiskinan padi hibrida di desa-desa. Perlu disebutkan bahwa sebelum kedatangan pakar teknis pertanian Tiongkok, hasil tahunan beras biasa di Burundi kurang dari 4 ton per hektar, sehingga menyulitkan penduduk desa untuk makan 2 kali sehari. Rata-rata per hari karena jumlah anggota keluarga yang besar, beberapa keluarga memiliki selusin anak. Mereka sering mengalami kelaparan. Namun, di bawah bimbingan para ahli Tiongkok, penduduk desa mulai menanam padi hibrida secara luas dengan daya adaptasi yang kuat dan hasil yang tinggi. Beras ini dengan cepat menjadi sumber pangan dan kekayaan bagi petani lokal. Menurut statistik, setelah menanam padi hibrida, hasil padi per hektar meningkat 2 kali lipat, dan hasil padi per kapita juga meningkat menjadi sekitar 1.000 kilogram. Perubahan ini sepenuhnya menyelesaikan masalah pangan di desa, sehingga memungkinkan sejumlah besar penduduk desa untuk mengatasi masa kelaparan. Namun, di balik tindakan kebaikan tersebut, muncul suara lain yang disalahartikan oleh beberapa media barat, menjelek-jelekan kegiatan bantuan Tiongkok dengan mengklaim bahwa bantuan ini mempunyai maksud lain dan bahkan mempunyai dampak serius terhadap ekologi Afrika. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita semua tahu bahwa pembangunan sistem irigasi dan fasilitas konservasi air lahan pertanian memainkan peran penting dalam pembangunan pertanian. Namun, seperti halnya selalu ada dua sisi dalam segala hal, pembangunan fasilitas ini juga telah menyebabkan serangkaian masalah ekologi. Menurut beberapa laporan barat, pendirian lahan pertanian di Afrika oleh Tiongkok telah sangat mempengaruhi distribusi sumber daya air. Distribusi yang tidak merata dapat menyebabkan lahan basah di sekitar proyek irigasi besar mengalami penurunan permukaan air secara drastis, menyebabkan jumlah burung yang bergantung pada lahan basah ini anjlok dari ribuan menjadi kurang dari 100. Ditambah perluasan fasilitas konservasi air lahan pertanian di Afrika oleh Tiongkok seringkali memerlukan perataan lahan dalam skala besar dan pengalihan sungai. Praktik ini juga menyebabkan erosi tanah yang meluas, mempengaruhi stabilitas tanah dan mengurangi kualitas tanah lahan pertanian. Namun, di Tiongkok, apakah itu membangun sistem irigasi atau fasilitas konservasi air lahan pertanian? Dampaknya terhadap lingkungan ekologis harus benar-benar dipertimbangkan dalam proses perencanaan dan implementasi. Proyek-proyek bantuan Tiongkok di Afrika juga mengikuti prinsip ini. Oleh karena itu, suara-suara yang menuduh Tiongkok merusak keseimbangan ekologi dengan membantu Afrika jelas tidak berdasar. Malah, mereka mungkin iri dengan kontribusi Tiongkok terhadap Afrika yang membuat Barat bahkan merasa iri. Yang lebih membuat iri adalah bahwa dalam proses membantu negara-negara Afrika mengatasi masalah kelaparan mereka, Tiongkok telah menjalin hubungan persahabatan yang erat dengan banyak negara Afrika. Sebagai balasannya, mereka menyerahkan sebagian dari kekayaan sumber daya alam mereka seperti minyak dan berbagai mineral ke Tiongkok untuk dieksploitasi. Sekarang, kerjasama antara Tiongkok dan Afrika telah diperluas. Selain pertanian dan pembangunan infrastruktur, kerjasama ini juga mencakup bidang-bidang utama seperti energi dan mineral. Model kerjasama yang saling menguntungkan dan saling menguntungkan ini tidak hanya semakin memperkuat persahabatan antara Tiongkok dan Afrika, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perdamaian dan pembangunan global.